Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Mardotilah dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi dengan NIM 2311011008. Aku dari kelompok 70 SSD nomor absen 37. Di video kali ini aku akan mempresentasikan tugas nagih dari Bakti, yaitu tentang dampak AI terhadap pendidikan. Sebelum masuk ke videonya, aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu AI. AI atau yang disingkat dengan nama Artificial Intelligence adalah suatu teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kegiatan intelektual manusia. Lalu, apa sih peran AI terhadap pendidikan? Nah, peran AI terhadap pendidikan itu yaitu mampu membuat seorang guru dan pakar penelitian untuk membuat video atau konten-konten yang berbau pendidikan yang akan nantinya membuat pengajaran dan pembelajaran semakin mudah. Lalu apa aja sih contoh penerapan AI terhadap dunia pendidikan? Yang pertama itu ada presentation translator, terus ada mentor virtual, game edukasi, automatic assessment, personalized learning, dan masih banyak lagi. Yang pertama kita masuk ke presentation translator. Jadi presentation translator ini bisa memudahkan kita untuk membaca dan memahami jurnal, artikel, buku dari bahasa manapun dengan lebih mudah dan cepat. Lalu kita masuk kepada mentor virtual. Nah, mentor virtual ini layaknya seperti seorang guru yang memberikan tugas-tugas, video, dan materi buat pembelajaran siswa. Nantinya AI ini juga bisa membuat rekomendasi pelajaran-pelajaran mana yang bakal dipelajari buat siswa-siswanya. Selanjutnya ada game edukasi nih. Nah, seperti yang dari namanya, game edukasi ini termuat seperti kita belajar tapi sambil bermain. Contoh dari game edukasi ini ada Duolingo yang platform bahasa Inggris itu loh. Lalu ada automatic assessment. Nah, kalau automatic assessment ini memudahkan guru dan pengajar untuk mengoreksi soal ataupun mengadakan kuis. Jadinya guru dan pengajar itu nggak perlu lagi buat mengkoreksi soal secara manual. Yang terakhir ada personalized learning. Nah, jadi personalized learning ini memungkinkan para siswa atau penggunanya mendapatkan layanan-layanan layaknya asisten pribadi. Jadi di sini tuh personalized learning itu bisa memberikan alternatif solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contohnya itu ada Duolingo, Ruang Guru, Zenius, atau platform belajar online lainnya yang kalian ketahui. Dampak positifnya diantaranya itu bisa menyimpan data yang tidak terbatas, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya, terus ada menggantikan tugas manusia yang secara berulang-ulang, terus bisa digunakan kapan saja dan dimanapun, dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, mudah untuk disebarluaskan, lebih murah, dan juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat dan dengan lebih baik. Berikut dampak negatif AI terhadap dunia pendidikan. Yang pertama itu membuat guru dan murid menjadi lebih malas, karena semuanya itu udah hampir dikuasai oleh AI. Terus ada menghilangkan pekerjaan manusia. Berkemungkinan aja kan nantinya kalau semua administrasi itu bisa diurus AI, hilang dong tata usaha di sekolah. Terus ada AI ini bekerja sesuai instruksi, dimana kalau AI itu nggak bisa berjalan atau menjalankan tugasnya di luar program yang sudah diatur. Terus risiko tinggi untuk dibobol. Karena AI memiliki data dan menyimpan data secara online dan digital, membuat informasi-informasi tersebut bisa saja diretas oleh orang lain. Yang terakhir ada AI itu masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membentukkan sense yang kompleks. Maksudnya di sini karena AI ini sampai sekarang hanya mampu bekerja secara paralel untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas atau berulang-ulang. Merusak proses belajar, mengurangi interaksi sosial, dan juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Penyalahpenggunaan AI dalam dunia pendidikan ini bisa disebabkan oleh faktor dan motif yang berbeda, diantaranya yaitu adanya komersialisasi yang berlebihan. Karena di sini AI seringkali diarahkan untuk motivasi komersial, di mana perusahaan teknologi berusaha memanfaatkan pasar pendidikan yang besar. Lalu adanya kurang etika, ketidaksetaraan akses ini adalah penggunaan AI dalam dunia pendidikan mungkin tidak merata, dengan beberapa wilayah yang mungkin masih tertinggal atau dengan koneksi yang masih belum memadai seperti di kota-kota. Lalu adanya kurangnya pengawasan.
Nah, kurangnya pengawasan ini mungkin teknologi AI ini kurang diawasi dengan baik oleh lembaga pendidikan atau pihak otoritas yang relevan. Selanjutnya, pemanfaatan untuk penipuan atau plagiat. Nah, di sini tuh bisa jadi para pencuri itu memanfaatkan dunia pendidikan untuk penipuan mereka. Lalu ada manipulasi hasil ujian dan penilaian. Terus ada isu bias dan diskriminasi. Yang pertama ada transparansi atau transparansi itu kayak pengembang dan organisasi itu harus mampu menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan dan bekerja agar dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Lalu adanya regulasi, yaitu mengawasi penggunaan dan pengembangan AI. Lalu ada pendidikan dan pelatihan, itu tuh kayak perlunya informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendidikan agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi AI. Selanjutnya adanya pengawasan dan kendali. Ini agar AI itu perlu diawasi secara ketat dan diberikan kendali manusia. Baiklah, sekian dulu hasil presentasi dari aku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.